Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ismi Firaulia dari kelas K421 NMR. Di sini saya akan menjelaskan mengenai stres dan manajemen stres itu sendiri. Stres adalah reaksi seseorang baik secara fisik maupun emosional atau mental atau psikis apabila ada perubahan dari lingkungan yang mengharuskan seseorang menyesuaikan diri. Stres adalah bagian alami dan penting dari kehidupan. Tetapi, apabila berat dan langsung lama, dapat merusak kesehatan kita. Manajemen stres. Manajemen stres ini adalah kemampuan penggunaan sumber daya secara efektif untuk mengatasi gangguan atau kekacauan mental dan emosional yang muncul karena tanggapan. Tujuan dari manajemen stres itu sendiri adalah untuk memperbaiki kualitas hidup individu agar menjadi lebih baik. Lalu ada tujuan dari manajemen stres itu sendiri. Mengapa harus dilakukan manajemen stres? Ya, tujuannya itu untuk menjaga keseimbangan hidup dan dapat tetap membangun hubungan yang sehat dengan pasangan, rekan kerja, serta keluarga. Bahkan hal ini juga dapat membantu menikmati hidup meski sedang menghadapi berbagai tekanan dan tantangan. Lalu ada penyebab stres. Penyebab stres itu sendiri yang pertama keluarga yang tidak harmonis, peristiwa yang membuat trauma, penyakit berjangka lama atau kronis, kesenjangan ekonomi, lingkungan yang tidak nyaman seperti area konflik dan beban pekerjaan, dan juga kejadian buruk seperti perceraian atau PHK. Lalu ada juga tanda-tanda stres. Jadi tanda-tanda stres ini tersendiri yaitu merasa terlalu emosional, sensitif atau lebih mudah marah, dan mood swing, hilang arah dan tujuan hidup, pilih hal-hal yang beresiko, dan isolasi diri, tidak percaya diri, kesepian dan tertekan, menarik diri dari lingkungan, dan sulit fokus, konsentrasi, dan tubuh terasa kaku dan mudah pegal atau nyeri, susah berpikir positif, cenderung memandang berbagai hal dari sisi negatif, dan tidak semangat atau kurang berenergi, serta kurang nafsu makan, atau justru makan berlebihan dan juga susah tidur. Lalu ada dampak stres berkepanjangan. Nah, stres yang berkepanjangan ini memiliki dampak yang cukup buruk terhadap diri kita. Dilansir dari laman website Kemenkes, dampak stres berkepanjangan ini cukup banyak. Di antaranya sakit kepala, diabetes, obesitas, hipertensi, stroke, disfungsi seksual, GERD, mual, muntah, asma, serangan jantung, mudah terinfeksi penyakit, dan juga penuaan diri. Lalu di sini stres itu ternyata tidak seburuk itu kok. Dan stres itu juga diperlukan untuk mengembangkan diri menjadi lebih baik. Dan hadirnya stres ini dapat meningkatkan limit dalam diri kita. Dan kita pernah merasakan fase hidup dalam zona nyaman dan tidak ada tantangannya. Dan hidup itu terasa bosan, bingung, tidak bergairah, dan tidak bersemangat. Dan hal ini disebabkan oleh level stres yang sedikit. Nah, ibarat bermain game, jika kita sudah jago dalam suatu level, pastinya kita akan merasa bosan karena sudah mengetahui segala celah dalam level tersebut. Makanya setelah advance dalam level tersebut, kita akan naik ke level selanjutnya. Pada level baru kita akan excited dan mencari cara bagaimana agar bisa menyelesaikan level tersebut. Nah, hal ini juga akan memunculkan stres karena berada di situasi yang baru gitu ya. Diatasi dan dinamakan dengan optimal stres. Jadi optimal stres ini adalah ketika kita mampu mengolah reaksi tubuh dan respon dengan maksimal ketika berada dalam base zona stres. Base zona stres ini sendiri dicari dan kita perlu keluar dari zona nyaman dan mencoba hal dan tantangan yang baru nih dalam zona stres positif. Kemampuan berpikir secara rasional dilatih, keseimbangan emosional menjadi lebih stabil dan melatih fokus, dan hal ini dikarenakan dalam stres baru, dalam situasi yang baru belum pernah dihadapi ya. Hidup di posisi tengah atau zona stres positif inilah yang optimal. Kita merasa bersemangat dan bergairah namun juga memiliki rasa stres yang dinamakan dengan konsep flow state. Lalu di sini ada cara mengolah
dan manage rasa stres itu sendiri. Yang pertama yaitu melakukan aktivitas yang menyenangkan. Saat stres, tentunya nih kita perlu untuk melepaskan rasa stres. Hal ini dapat dilakukan juga dengan melakukan aktivitas yang menyenangkan seperti melakukan hobi, menonton film atau tayangan lucu, ya berkeliling kota, berolahraga ringan, membaca buku, bertemu dengan teman-teman, atau hal lain yang menyenangkan. Namun melakukan kegiatan yang menyenangkan itu akan membuat tubuh kita merasakan hormon endorfin yang akan membuat tubuh menjadi lebih rileks. Dan pastikan aktivitas yang dilakukan bersifat positif agar tidak menimbulkan masalah baru. Lalu yang kedua, ungkapan keluh kesah, di mana ketika kita mengungkapkan keluh kesah kita kepada orang terdekat yang kita percayai, hal ini akan meringankan rasa stres dikarenakan masalah yang ada dipendam sendiri. Mengungkapkan keluh kesah dengan orang lain itu juga dapat membantu menemukan solusi dari masalah tersebut. Jika tidak ingin mengungkapkan keluh kesah dengan orang lain, maka dapat melakukan journaling. Nah, journaling ini adalah salah satu situasi atau salah satu kondisi di mana kita bisa mengungkapkan semua yang kita alami dalam bentuk tulisan. Nah, tujuannya agar kita bisa memahami masalah yang terjadi. Jadi journaling itu tidak perlu dilakukan secara terburu-buru ya. Dalam journaling juga kita menemukan hal-hal yang sebelumnya kita belum temukan, dan hal ini membuat journaling ini menjadi salah satu media untuk merefleksikan diri dan memanage rasa stres. Lalu yang ketiga, menerapkan pola hidup sehat. Selain membuat tubuh lebih sehat, olahraga juga meredakan rasa stres. Dengan berolahraga, tubuh akan lebih rileks, pikiran pun akan teralihkan, sehingga bisa memperbaiki situasi hati. Olahraga yang dilakukan tidak perlu terlalu berat ya. Kita dapat melakukan olahraga ringan seperti berjalan kaki, jogging, atau mengikuti video workout singkat yang tersedia di berbagai media sosial. Lalu yang keempat, ada fokus pada saat jangan terlalu lama ya, karena terjebak dalam peristiwa yang terjadi gitu. Jalani saja hidup saat ini dan jangan mencemaskan apa yang nantinya akan terjadi setelah berjalan. Dan berpikir waspada jauh ke depan tentunya baik, namun terlalu cemas dengan peristiwa yang belum terjadi juga itu nggak baik ya. Dan terlalu cemas akan membuat kita menjadi stres. Fokus pada hal-hal yang dapat kita kontrol, jangan terlalu fokus terhadap hal-hal di luar kendali kita, dan fokus kepada hal tersebut hanya membuang waktu dan memperburuk stres, dan berusaha untuk selalu melihat sesuatu berdasarkan sisi positifnya. Lalu ini ada dari Kemenkes ya, cara mengatasi stres dan mencapai jiwa yang sehat. Pertama, bicarakan keluhan dengan seseorang yang dapat dipercaya. Yang kedua, melakukan kegiatan yang sesuai dengan minat dan kemampuan. Yang ketiga, kembangkan hobi yang bermanfaat. Yang keempat, meningkatkan ibadah dan mendekatkan diri pada Tuhan. Yang kelima, berpikir positif. Keenam, tenangkanlah pikiran dengan relaksasi. Dan yang ketujuh, jagalah kesehatan dengan olahraga atau aktivitas fisik secara teratur, tidur cukup, makan makanan yang bergizi seimbang, serta terapkan perilaku bersih dan sehat. Lalu ada strategi dari manajemen stres, smart people. Ya, pada dasarnya itu setiap orang tuh membutuhkan kemampuan manajemen stres yang baik. Jika tidak, stres tentunya dapat berpengaruh negatif pada kesehatan mental, fisik, hingga emosional. Tingkat stres yang begitu tinggi dapat menjadikan malapetaka terhadap keseimbangan kesehatan fisik, mental, dan emosi setiap individu. Jadi stres ini juga dapat membuat kita tidak mampu berpikir jernih, bahkan tidak bisa menikmati hidup. Nah, penyebab bisa datang dari mana saja, mulai dari pekerjaan yang berat, hubungan yang kurang baik dengan orang lain, atau sekedar terjebak di dalam kemacetan lalu lintas. Oleh karena itu, stres memerlukan teknik mengolah yang baik dengan manajemen stres yang baik. Manajemen stres akan berguna saat kamu menghadapi hal-hal yang menyebabkan stres. Tujuannya itu untuk menjaga keseimbangan hidup dan kamu tetap membangun hubungan yang baik dan sehat dengan pasangan, rekan kerja, serta keluarga ya. Bahkan hal ini juga dapat membuatmu menikmati hidup meski sedang menghadapi berbagai tekanan dan tantangan. Lalu ada find out the cause of stress. Nah, smart people ini maksudnya langkah awalnya manajemen stres yang baik yaitu mencari tahu apa yang menjadi penyebab stres itu sendiri. Coba perhatikan apa saja yang membuat kamu stres. Selanjutnya kamu juga bisa mengutarakan lewat tulisan, jurnal ya. Catat dan pahami pula bagaimana dirimu merespon situasi tersebut. Dengan begitu, smart people bisa menjadi metode yang lebih tepat untuk mengelola stres di kemudian hari. Lalu ada adapt to stressors. Maksudnya smart people ini adalah langkah awalnya dari manajemen stres yang baik, mencari tahu apa yang menjadi penyebab stres itu sendiri. Nah, coba perhatikan saja apa yang membuatmu stres. Selanjutnya kamu dapat mengutarakan lewat jurnal, tulisan, dan catat pula bagaimana dirimu merespon situasi tersebut. Dan bisa menggunakan metode yang lebih tepat untuk mengelola stres di kemudian hari. Lalu yang ketiga ada be smart people for manage stress. Jadi kita
ketika kita ingin mengolah sebuah stres, itu bisa menjadi orang yang pintar juga ya. Smart people dalam jadwal yang begitu padat, jangan lupa menyempatkan diri untuk beristirahat, melakukan hobi atau hal-hal yang disukai. Dan ini juga merupakan salah satu contoh manajemen stres yang cukup efektif. Dan ada beberapa jenis kegiatan yang bisa kita lakukan untuk terlepas dari stres, antara lainnya olahraga, bicara dengan teman atau teman terdekat, bermain, lalu juga istirahatnya dikontrol, waktu istirahatnya juga dikelola. Istirahat tetaplah kebutuhan yang harus dipenuhi untuk menjaga kesehatan fisik dan mental yang lebih baik. Lalu untuk kesimpulannya, stres ini merupakan suatu kondisi dialami oleh setiap manusia selama masih mengembuskan nafasnya di dunia. Artinya tidak ada manusia yang tidak mengalami stres. Hanya saja masing-masing orang memiliki pandangan yang berbeda-beda tentang stres dan kemampuan yang berbeda dalam mengatasi stres yang dialaminya. Stres ini tidak selamanya merupakan musuh yang harus dihindari ya, karena dalam konteksnya, stres ini membawa kegunaan bagi kelangsungan hidup manusia. Stres dapat menambah kekuatan, energi untuk menghadapi tuntunan dari luar diri yang muncul berupa tantangan ancaman. Dengan demikian, upaya untuk menghadapi stres tidak selamanya dengan cara mengurangi stres atau mengatasi stres yang dianggap destruktif tersebut, tetapi melibatkan stres sebagai batu loncatan yang membawa kepada kegunaan. Baik, cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.